Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fal'an ayuha at-talibat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Kita beranjak ke hadis yang ke-20. Al-hadis al-ishrun. Iftahna kutubakunna wa sanaqra al-hadis an Abi Mas'udin, Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahu al-Bukhari. Arti hadisnya, an Uqbah bin Amir an Abi Mas'ud. Ini kunyahnya Abu Mas'ud, Abu Mas'ud di sini bukan Ibnu Mas'ud, Orangnya beda. Kalau Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, hadis ini yang meriwayatkan sahabatnya adalah Abu Mas'ud. Namanya Uqbah bin Amir al-Ansari al-Badri. Al-Ansari itu adalah kaum Ansar. Al-Badri, karena dia orang yang mengikuti perang Badar, makanya dibilang Al-Badri. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sungguhnya apa yang manusia dapatkan dari perkataan nabi-nabi yang awal atau nabi-nabi yang sebelumnya, idza lam tastahi, jika engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah sesukamu. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Penjelasan hadisnya, yang pertama adalah tadi sahabatnya sudah dijelaskan, Kemudian yang selanjutnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Artinya, tadi yang kita sebutkan adalah sesungguhnya apa-apa yang didapatkan manusia dari perkataan nabi yang awal. Berarti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan bahwasannya perkataan ini, yang setelahnya itu adalah perkataan yang turun-temurun dari nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia telah menyebarkannya turun-temurun sampai kepada kurunnya atau waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nubuat, yaitu kenabian atau dalil-dalil atau kenabian dari zaman dulu itu membawa perkataan ini, yaitu perkataan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, turun-temurun dari zamannya Nabi yang pertama kali diutus, menjadi Rasul. Tapi di sini tidak diriwayatkan, tidak disebutkan dari nabi siapa, perkataan ini disebutkan. Tapi di sini sudah menunjukkan bahwasannya nabi-nabi yang zaman dulu sudah menyebutkan perkataan ini, yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dan perkataan ini telah menjadi terkenal, masyhur di kalangan para manusia hingga sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Artinya, jika kalian tidak malu, maka lakukanlah apa yang sesukamu. Ketika kita memahami secara zahir, secara kontekstual, ya, yang tersuratnya bukan tersiratnya, kita mendapati bahwasanya kita itu kalau misalnya kita tidak malu, maka boleh kita melakukan apapun. Alaisa kadzalik, ya. Ini kan artinya adalah jika kita tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Nah, berarti ini seperti, ya, perintah dari sabda ini, bahwasanya kita itu boleh melakukan apapun yang kita suka, yang penting kita tidak malu. Dan ini adalah tafsiran yang salah, ya. Tafsiran yang salah dalam hadis ini. Adapun para ulama dan Rasulullah pun, ya, tidak bermaksud menyampaikan hadis ini dengan tafsir yang tadi. Adapun arti yang benar dari perkataan ini, dari sabda ini adalah, yang pertama, ya, mereka memahaminya bahwasannya perintah ini menunjukkan azam wan nahyu. Azam itu adalah pencelakaan, menunjukkan pencelakaan dan menunjukkan pelarangan. Ya. Pelarangan artinya apa? Ya. Jadi maksud dari arti yang pertama ini itu apa? Tadi disebutkan perintah ini menunjukkan pencelakaan dan pelarangan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perintah di sini itu menunjukkan ancaman, Nah, diartikan dengan bagaimana? Diartikan dengan jika kamu tidak mempunyai malu, ya, jika malu kamu hilang, maka lakukan apa yang kamu suka. Nah, ini adalah ancaman, ya kan? Ancaman, bukan perintah. Bukan apa? Bukan perintah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kalian lakukan itu karena kalian tidak malu. Nah, seperti itu. Contohnya banyak, ya. Bukan di hadis ini saja. Contohnya di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Lakukanlah apa yang sesuka kalian. Sungguhnya Allah itu Maha melihat. Ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakukanlah apa yang sesuka kalian, itu bukan perintah yang menunjukkan yang harus kita lakukan, bukan. Tapi ini perintah untuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Berarti ini artinya yang pertama adalah perintah bermaksud ancaman. Nah, arti yang kedua adalah ini, ya, adalah perintah, tapi artinya adalah mengabarkan sesuatu. Nah, kita artikan seperti ini. Sungguhnya siapapun yang tidak malu, maka dia akan melakukan apa yang dia suka. Nah, berarti di sini artinya seperti itu, mengabarkan sesuatu bahwasannya barang siapa yang tidak punya malu, dia akan melakukan sesukanya dia. Nah, seperti itu penafsirannya. Nah, itu adalah tafsiran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Betul-betul hadis ini adalah hadis yang menunjukkan kepentingan hadis ini. Ini hadis betul-betul penting dan harus betul-betul dirasakan oleh para kaum muslimin, ya. Kebanyakan dari kaum muslimin dan muslimat, ya, mereka melakukan maksiat itu karena apa? Karena malunya itu telah tidak ada. Malunya itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja orang-orang yang bermaksiat, mereka tidak malu, ya. Orang-orang yang berzina, mereka tidak malu dengan yang dengan yang lain, walaupun tidak dilihat oleh
orang lain, tapi mereka tidak malu, ya. Jadi mereka akan melakukan apapun. Orang-orang yang bermalam dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan sesuatu yang memudaratkan, dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak punya malu. Maka barang siapa yang malunya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu sedang membencinya. Dia tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah membencinya. Karena malunya sudah dicabut. Jika malunya dicabut, maka sifat amanahnya pun akan dicabut. Seperti dia tidak mempunyai amanah lagi dalam kehidupan ini. Amanah yang sebenarnya seorang manusia adalah dengan melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Itu amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anggota badan kita itu adalah amanah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika malu dicabut, akhirnya amanah pun dicabut. Kemudian rahmat pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika rahmat sudah dicabut, maka tidak ada sisa lagi bagi dia untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan akan bersama dengan para syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul apa kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita merasakan pada zaman ini, ya, yang mana kita, ya, dengan mudahnya terjerumus, ya, dengan mudahnya kita menghumbar-humbar, ya, apa yang sepatutnya kita sembunyikan. Banyak sekali, ya, media-media atau wasilah-wasilah yang bisa memudahkan orang itu mencari aib kita. Bahkan para kaum muslimin dan kaum muslimat sendiri, ya, yang mengumbarkan aib itu sendiri, ya. Dari berbagai cara, ya, orang-orang kafir itu menghancurkan kaum muslimin dan muslimat, ya. Di antaranya adalah salah satu, ya, keburukan yang dipunyai oleh kaum muslimin dan muslimat ketika ini, mereka terlalu fanatik, terlalu menjadi hamba kepada orang-orang kafir yang mereka puja-puja, ya. Mereka menjadi hamba orang itu, ya. Bagaimana tidak, ya, setiap kali, setiap detik, ya, dia memikirkan yang orang yang dipuja-pujanya itu. Nah, ini tidak malu dia tidak malu. Bahkan dia teriak histeris dengan yang dipuja tersebut. Tidak malu, ya. Padahal dia seorang muslimah, seorang muslimin. Seperti itu. Dan juga hati-hati dengan namanya sekarang mudah, ya, menyebarkan video-video, menyebarkan foto-foto yang dimana di situ itu yang harusnya kita sembunyikan, kita tidak sembunyikan, kita humbarkan kepada orang lain. Humbarkan kepada siapa? Kepada orang lain. Dengan dihiasi dengan musik. Ini lebih parah lagi, ya. Dia tidak malu, ya, bahwasanya telinga dia itu, mata dia itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak malu dengan seperti itu. Bahkan ada, ya, yang misal terang-terangan dia itu membenci ilmu agama, terang-terangan membenci ilmu agama. Contoh misalnya, jika disuruh belajar agama, ogah-ogahan, nggak mau, ya. Bahkan susah sekali menggerakkan anggota badannya itu, ya, untuk melakukan perkara yang baik, yaitu menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu itu, ya, menghafal Al-Quran itu adalah, ya, kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan orang ini biasanya, orang-orang yang ogah-ogahan dalam menuntut ilmu itu, biasanya dia telah tenggelam, telah kalah sama, ya, sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang lalai, ya. Dia lebih betah di dengan
kelalaiannya. Nah, seperti itu orang yang tidak mempunyai malu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dicabutnya sifat malu kita. Tapi kita lanjut ke video yang selanjutnya.